Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Mus'ab bin Umair, diplomat Rasulullah yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi teladan bagi kaum muda. Masa muda adalah fase di mana seseorang mempunyai energi lebih untuk melakukan berbagai hal di dunia ini. Fase ini, tak sedikit pun para pemuda lalai dalam manisnya dunia, sehingga ia lupa dan salah dalam memanfaatkan energi pada dirinya. Jauh sekali pemikiran mereka tentang kematian, musibah, bahkan keadaan umat mereka. Karena mereka merasa memiliki segalanya. Terlebih lagi mereka yang terlahir dari orang tua yang kaya raya. Dia akan merasa seperti raja di dunia. Segala fasilitas mampu ia dapatkan. Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam tidak terlepas dari perjuangan kaum muda pada masa itu. Semangat muda yang membara disertai dengan akidah yang kuat, tentunya memberikan nilai positif dalam penyebaran agama Allah. Salah satu sahabat Nabi yang menjadi teladan yang baik bagi kaum muda adalah Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang gagah, tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda yang membara. Beliau sangat terkenal di Makkah. Mus'ab bin Umair dilahirkan kurang lebih 14 tahun setelah Nabi lahir. Beliau bernama lengkap Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Abdari al-Qurashi. Mus'ab lahir dari keluarga kaya dan mencukupi. Digambarkan masa kecil Mus'ab sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Tak ada anak yang sebahagia Mus'ab di Makkah pada saat itu. Mungkin anak muda dengan perawakan yang bagus, mempunyai harta, dan selalu menjadi buah bibir anak gadis di Makkah akan menjadi teladan bagi kepahlawanan. Ketika itu kabar Islam sudah terdengar di kalangan masyarakat Quraisy. Sampailah kabar ini kepada Mus'ab bin Umair. Kabar yang ia dengar adalah Rasulullah biasa mendakwahkan Islam di rumah Arkam bin Abil Arkam. Dengan dorongan semangat keimanan, ia tak pernah absen menghadiri majelis keislaman ini. Mus'ab selalu terperangah oleh ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah. Karena ayat-ayat itu selalu tepat mengenai hatinya. Perjuangan Mus'ab baru saja dimulai. Arifin Al-Fatih menguraikannya dalam misi rahasia Mus'ab bin Umair. Sama seperti sahabat-sahabat lain yang berada di Makkah. Kerupawanannya dan kedudukannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap perlakuan mereka yang membenci Muhammad. Hal yang paling berat bagi Mus'ab adalah ibunya. Ibunya bernama Khunas binti Malik. Beliau dikenal wanita yang berkepribadian kuat dan tak bisa ditawar. Masyarakat Makkah sangat segan dengan dia bahkan juga ditakuti. Hal inilah yang dikhawatirkan Mus'ab mengenai keislamannya. Selama ia ke rumah Arkom, ternyata ada beberapa orang Quraisy yang memperhatikan dia. Tentunya kabar ini sampai ke telinga ibundanya. Ketika pulang Mus'ab sudah disambut oleh orang tuanya dan beberapa petinggi Quraisy. Ibunya marah dan kecewa. Namun Mus'ab membacakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Mendengar hal ini ibunya sebenarnya luluh, namun ia tidak mau menampakkannya. Kemudian ia menyeret Mus'ab dan mengurungnya di suatu ruangan di rumahnya. Dengan kondisi seperti ini, Mus'ab tidak menyerah. Ketika mendengar kaum muslimin akan berhijrah ke Habsah, Mus'ab bersiasat dan berhasil mengelabuhi penjaga dan ibunya. Dia pun ikut untuk berhijrah ke Habasyah. Dari situlah ia selalu mengikuti kemana Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh beliau. Pada suatu hari, ketika kaum muslimin berkumpul bersama Rasulullah, terlihat Mus'ab duduk di dekat beliau. Kaum muslimin yang lainnya memandang Mus'ab dengan penuh penghayatan dan kesedihan. Mereka melihat Mus'ab hanya mengenakan kain yang usang, serta penuh tambalan, padahal masih sangat mereka ingat Mus'ab orang yang selalu rapi dan memakai pakaian terbaik di Makkah. Mereka tahu, Mus'ab meninggalkan itu semua demi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pun juga memandang Mus'ab dengan penuh arti dan disertai dengan rasa syukur dan cinta. Bahkan Rasulullah meneteskan air mata melihat keadaan Mus'ab. Suatu hari, Mus'ab mendapat tugas yang cukup berat dari Rasulullah. Mus'ab ditugaskan menjadi duta utusan Rasulullah bagi masyarakat Madinah.
Disinilah urgensi diplomasi sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi agar kepentingan kita tercapai. Mus'ab mendapat tugas memperkenalkan Islam dan mengajarkan Islam di sana. Dengan perawakan yang bagus dan pribadi yang matang, tentunya Mus'ab mampu menarik perhatian masyarakat Madinah dan apa yang ingin disampaikan akan tercapai. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah disertai sifat zuhud, kejujuran, dan kecerdasan yang ia miliki, akhirnya Madinah menjadi tempat untuk kaum muslimin. Dalam hal ini Rasulullah juga sudah memikirkan akan tempat dan sarana berkembangnya Islam karena memang Makkah pada saat itu tidak kondusif. Semangat muda Mus'ab dan kesetiaan beliau juga ditunjukkan ketika Perang Uhud. Mus'ab mendapat tugas membawa bendera perang. Ketika itu suasana kacau karena tentara muslim mengabaikan perintah Rasulullah. Akhirnya Mus'ab mengacungkan benderanya dengan setinggi-tingginya dan bertakbir sekencang-kencangnya dan menerobos barisan musuh. Hal ini ia lakukan agar musuh fokus pada dia sehingga tidak menghiraukan Rasul. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah datang menghampiri Mus'ab dan memenggal tangan kanannya. Mus'ab jatuh dan kembali berdiri, seraya mengambil bendera itu dengan tangan kirinya. Namun, orang berkuda itu kembali menusuk Mus'ab dan Mus'ab pun gugur dalam medan pertempuran. Selesai pertempuran, Rasulullah meninjau medan perang. Ketika sampai pada jasad Mus'ab bin Umair, bercucuran deras air mata Rasulullah. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput iskir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah pertama. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.